Presiden Prabowo pimpin panen padi serentak di 14 provinsi. Larangan mengamen di dalam angkot Kota Bogor. Momen langka lantas terekam saat live report Polantas. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada Senin hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan mengantarkan sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam di mana Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat untuk mengikuti panen raya padi di Desa Randegan Wetan. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan juga 157 kabupaten kota untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengawali pekan ini pada Senin 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat menuju Majalengka untuk menghadiri kegiatan penting yang berkaitan dengan sektor pertanian. Setibanya di Kabupaten Majalengka, Presiden Prabowo menghadiri panen raya padi bersama di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga tampak mengemudikan mesin panen padi di sawah. Presiden Prabowo juga terlihat didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Prabowo berdialog dengan sejumlah gubernur dan petani melalui video mendengarkan setiap masukan yang diberikan. Pada momen itu, Kepala Negara mencatat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para petani untuk dapat didiskusikan kembali. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak yang diadakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Diharapkan kegiatan panen raya ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Usai mengikuti panen raya, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan kembali ke Jakarta. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya memperkuat sektor pertanian di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, Presiden Prabowo bersama pemimpin ASEAN lainnya membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka juga sepakat untuk mencari solusi terbaik dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan. Presiden RI Prabowo Subianto bersama pemimpin 4 negara ASEAN lainnya melakukan komunikasi untuk membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada 2 April, Trump juga mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor sebesar 32%. Untuk merespon kebijakan tersebut, Prabowo juga mengadakan telewicara dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dalam diskusi tersebut, mereka bertukar pandangan dan mengkoordinasikan langkah bersama mengenai tarif timbal balik Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjut, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN akan digelar pada minggu depan untuk melanjutkan pembicaraan dan mencari solusi terbaik bagi negara-negara anggota. Diketahui tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN bervariasi dengan Malaysia dan Brunei dikenakan tarif 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, dan negara lainnya seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, serta Thailand dikenakan tarif yang lebih tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan negara-negara tetangga kompak untuk menempuh jalur negosiasi menghadapi kebijakan tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat. Ia memastikan bahwa negara-negara di ASEAN tidak akan mengambil keputusan tindakan balasan atau retaliasi terhadap Amerika Serikat. Indonesia bersama negara ASEAN akan menempuh jalur negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nantinya para pemimpin atau perwakilan perdagangan negara-negara ASEAN akan bertemu pada 10 April mendatang. Pertemuan itu akan membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat mengenai tarif timbal balik. Lebih luas, negara ASEAN dipastikan tidak akan mengambil keputusan tindakan balasan atau retaliasi.
Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga turut mendorong pembentukan kesepakatan melalui mekanisme Trade and Investment Framework Agreement atau TIFA. Dari Jakarta, Farizal Mutiangkiani, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya kita akan beralih ke informasi arus balik di sejumlah titik di mana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau arus balik mudik Lebaran 2025 di Jasa Marga Toll Road Command Center pada Minggu malam. Dan juga Wapres menekankan arus balik adalah fase krusial setelah masyarakat merayakan Hari Kemenangan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau arus balik mudik Lebaran 2025 di Jasa Marga Toll Road Command Center Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam 6 April 2025. Dalam kesempatan itu, Wapres mendapatkan paparan dari Direktur Utama Jasa Marga mengenai langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengelola arus balik secara efektif dan juga aman. Melalui caption di sosial media Instagram @gibran_rakabuming, ia juga menyampaikan doa agar semua selamat sampai tujuan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah bekerja untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran pada tahun ini. Wapres juga menekankan arus balik adalah fase krusial setelah masyarakat merayakan Hari Kemenangan, sehingga pemerintah harus hadir secara nyata dalam memastikan perjalanan masyarakat kembali ke kota tujuan berjalan aman, tertib, dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Terminal Terpadu Pulau Gebang terus mengalami peningkatan angka pemudik yang datang dari kampung halaman menuju Jakarta. Peningkatan sudah terjadi sejak hari kedua pasca Lebaran di hari Sabtu dan Minggu menjadi angka tertinggi yang menyentuh angka 3.000 lebih setiap harinya. Pada arus balik Lebaran 2025, masyarakat terus memadati kawasan Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana hingga kini tercatat ribuan pemudik menggunakan terminal tersebut sebagai jalur kepulangannya dari kampung halaman. Memastikan hal tersebut, Komandan Regu Terminal Pulau Gebang, Anwar Mansyur menyebut peningkatan sudah terjadi sejak hari kedua pasca Lebaran di hari Sabtu dan Minggu menjadi angka tertinggi yang menyentuh angka 3.000 pemudik lebih setiap harinya. Adapun pelayanan arus balik Lebaran ini akan berlangsung seperti arus mudik kemarin, seperti penyediaan posko penginapan, kesehatan, dan lain sebagainya. Anwar pun menyoroti kedatangan bis mudik ini setiap pagi hingga sore hari, didominasi dari asal keberangkatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan untuk malam harinya, asal keberangkatan dari terminal di Provinsi Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Bahwa saat ini arus balik di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini mengalami peningkatan, dan diprediksi memang hari ini, karena prediksi kita karena besok masih libur dan ada kesempatan satu hari buat istirahat bagi para pegawai yang akan bekerja. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kami sebagai pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang ini menyiapkan berbagai macam kesiapan di antara pengamanan dan juga kesiapan apabila penumpang datang di tengah malam atau tidak dijemput oleh keluarga, kami menyediakan berbagai macam pilihan ya, di antaranya bisa menginap di Terminal Pulau Gebang ini atau bisa berangkat juga dengan menggunakan angkutan malam hari. Kami bekerja sama dengan pihak Transjakarta menyediakan angkutan malam hari, di mana operasinya itu berlangsung dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Pastinya Terminal Pulau Gebang akan terus melayani para pemudik yang pulang tidak pada puncak arus mudik, serta pemberian fasilitas seperti biasanya. Dari Jakarta, Max Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, sebanyak 80.000 volume kendaraan yang melewati jalur arteri Kalimalang pada arus balik Lebaran berlangsung. Pos pengamanan sumber arta Kalimalang masih akan disiagakan hingga masa arus balik selesai.
Pengamanan yang dilakukan pada arus balik Lebaran ini terus disiagakan, di mana pemantauan lalu lintas volume kendaraan terhadap pemudik ini ditempatkan pos pengamanan di kawasan Sumber Arta. Demi mengamankan situasi arus balik pada hari ini dan besok, Kepala Pos Pengamanan Sumber Arta AKP Nurmantio menegaskan telah mensiagakan pihaknya yang tergabung dalam operasi gabungan TNI Polri serta Dinas Perhubungan. Ya, demikian karena terkait dengan hari kerja, warga ataupun masyarakat ini kan yang mau bekerja tentunya untuk mempersiapkan besok kerja hari pertama supaya bisa nyampe ke kediaman masing-masing, bisa istirahat dulu. Jadi diprediksi ya hari ini ya itu puncaknya arus balik. Ya mungkin nanti hari-hari selanjutnya tinggal yang mungkin yang belakangan, yang mungkin di bidang wira swasta ataupun yang bidang lainnya yang nggak membutuhkan waktu tepat harus hari kerja harus masuk, itu mungkin bisa belakangan. Dan kita sudah disiapkan sampai hari Selasa tanggal 8. Kita masih standby. Pos pengamanan ini akan disiagakan hingga hari Selasa sebagai bentuk pemantauan akhir di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025 melalui kawasan arteri Kalimalang. Dari Kalimalang, Max Dio Ahmad, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, meski puncak arus balik telah terjadi pada hari Minggu kemarin, namun gelombang ribuan pemudik dari tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa masih terjadi di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat pada Senin pagi ini. Hari ini tercatat sebanyak 2.085 penumpang telah tiba melalui Terminal Bus Kalideres pasca libur Lebaran. Antrian bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa tampak memadati Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat pada Senin pagi. Meski puncak arus balik telah terjadi pada hari Minggu kemarin, namun gelombang ribuan pemudik berasal dari tujuan Padang, Palembang, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masih terus berdatangan dan terminal antar kota antar provinsi tersebut. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnain, mengatakan hari ini tercatat sebanyak 2.085 penumpang telah tiba melalui Terminal Bus Kalideres pasca libur Lebaran. Menghindari kemacetan di puncak arus balik serta memanfaatkan sedikit waktu untuk beristirahat sebelum masuk kerja menjadi pertimbangan para pemudik yang pulang hari ini. Ya, hari ini adalah hari Senin ya, tanggal 7 April tahun 2025 atau tepatnya pada H+6. Untuk penumpang tiba pagi hari ini tadi tercatat pada pukul 7.00 itu sebanyak 2.088 orang dengan bis tiba sebanyak 92 bis dengan asal tujuan itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Padang, Palembang, dan Lampung. Hari ini lebih menurun ya, karena puncaknya sudah terjadi kemarin pada hari Minggu. Tanggal 6 April 2025 itu tepatnya pada H+5 sebanyak penumpang tiba 6.083 orang dengan bis tiba sebanyak 271 bis. Untuk asal favorit masih dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Padang, Palembang, dan Lampung. Memang berdasarkan data yang ada ya sesuai jadwal, memang untuk hari Selasa itu adalah untuk ASN mulai masuk bekerja ya. Kemudian juga banyak juga yang hari Senin sudah mulai bekerja, tapi kebanyakan mulai pada hari Selasa. Jadi biasanya dipastikan penumpang tersebut tiba di Jakarta 1 hari sebelum bekerja supaya dia mendapatkan istirahat yang cukup ketika dia memulai aktivitas kembali untuk bekerja. Untuk argumen karena masih pengen lama di rumah kemarin, masih pengen kumpul sama anak gitu. Mungkin yang itu kali ya berbis ya macetnya ya. Alhamdulillah aman, ramai, seneng ya kumpul sama keluarga gitu. Dari Rembang, Jawa Tengah, untuk mengurangi kemacetan aja sih. Dan soalnya dari kemarin tuh info dari sosial media tol macet total. Nah ini aja busnya terlambat, seharusnya pagi tadi sampai Jakartanya. Ada kemacetan sebentar, tapi untuk kesini lancar sih. Alhamdulillah bawa banyak teman-teman sama keluarga sini.
Terhitung sejak hari kedua Lebaran hingga H+6, sebanyak 17.469 orang pemudik telah kembali ke Jakarta melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pelayanan pengamanan kesehatan hingga angkutan malam hari atau AMARI telah disiagakan pengelola Terminal Bus Kalideres. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai pemudik pada arus balik Lebaran 2025. Meski jumlah pemudik yang tiba berkurang dibanding kemarin, ini sebanyak 19.580 penumpang nantinya akan tiba di Jakarta. Ratusan pemudik terus memadati Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di arus balik mudik Lebaran pada Senin siang. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 19.850 penumpang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Sebanyak 88 kereta api jarak jauh ini didominasi berasal dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sementara itu jumlah pemudik yang tiba di Jakarta lebih sedikit dibanding hari kemarin yang mencapai 19.620 penumpang. Arus balik sementara ini untuk kedatangan hari ini ada sebanyak kurang lebih 51.452 penumpang yang akan datang di wilayah Daob 1 Jakarta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Datang atau tiba di stasiun Gambir sekitar 16.839 penumpang dan datang atau tiba di stasiun Pasar Senen ada sekitar 19.581. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi salah satunya Indonesia tunjukkan solidaritas ASEAN Menko PMK Praktikno. Serahkan langsung bantuan untuk korban gempa Myanmar. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menyisir sejumlah titik bersama jajarannya untuk memastikan tidak ada pengamen yang mengganggu penumpang angkot. Kebijakan itu dikeluarkan lantaran Dedi menilai banyak pengamen yang kerap mengintimidasi masyarakat. Dan juga hal itu juga menjadi langkah taktisnya untuk membersihkan dan juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Dedi pun juga ini memberikan garansi bahwa pemerintah Kota Bogor akan lebih banyak memberikan ruang bagi para seniman jalanan.
Pengamen tidak lagi diperkenankan untuk nyanyi di dalam angkutan umum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Kebijakan itu dikeluarkan lantaran Dedi menilai banyak pengamen yang kerap mengintimidasi masyarakat. Dan ini juga jadi langkah taktisnya untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Dedi juga mengatakan larangan pengamen nyanyi di dalam angkutan ini akan dieksekusi oleh Satuan Gugus Pemberantasan Premanisme Kota Bogor. Bahkan Dedi juga mengutamakan bahwa pihaknya telah memerintahkan tim Satgas untuk pula membasmi tempat-tempat berkumpulnya para pengamen. Dedi pun juga memberikan garansi bahwa pemerintah Kota Bogor akan lebih banyak memberikan ruang bagi para seniman jalanan. Mereka akan diberikan spot khusus untuk berekspresi. Tidak boleh ada lagi pengamen mengganggu para penumpang di angkot. Dedi berharap langkah yang dilakukan ini dapat senantiasa mampu mewujudkan cita-cita Bogor yang kondusif dan terbebas dari aksi premanisme. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Pratikno serahkan langsung bantuan untuk korban gempa Myanmar sebagai bentuk delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan. Dalam arahannya, Menko PMK menyampaikan bahwa kehadiran delegasi dan bantuan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto serta seluruh rakyat Indonesia terhadap musibah yang menimpa masyarakat Myanmar. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin langsung delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan untuk menyerahkan bantuan tahap ketiga bagi korban gempa bumi di Myanmar. Bantuan tersebut tiba di Naypyidaw, Myanmar pada Kamis 3 April 2025 setelah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pengiriman bantuan tahap ketiga ini terasa lebih istimewa karena diantar langsung oleh sejumlah pejabat tinggi dari Indonesia. Selain Menko PMK, turut serta dalam rombongan Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan beberapa lembaga lainnya. Dalam arahannya, Menko PMK menyampaikan bahwa kehadiran delegasi dan bantuan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto serta seluruh rakyat Indonesia terhadap musibah yang menimpa masyarakat Myanmar. Bantuan yang disalurkan kali ini terdiri dari logistik penting seperti tenda, makanan, serta perlengkapan untuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan tenaga profesional di bidang kesehatan untuk membantu penanganan korban di lapangan. Usai prosesi penyerahan bantuan dan Menko PMK, rombongan mengunjungi sejumlah titik terdampak gempa termasuk area perumahan, pegawai negeri sipil di mana tim USAR Indonesia berhasil menemukan 5 korban jiwa yang tertimbun reruntuhan bangunan, 3 diantaranya ditemukan sehari sebelumnya dan 2 lainnya pada hari kunjungan berlangsung. Bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Jadi ini adalah bantuan tahap ketiga. Tahap ke-1 hari Senin yang lalu, tahap kedua hari Selasa, ada 2 kloter. Kemudian tahap ketiga hari ini, pagi ini ada 2 pesawat juga, 1 pesawat untuk penumpang, 1 pesawat untuk kargo. Dan kita membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Myanmar. Selain itu, kita juga bersama-sama dengan tim lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga, BNPB, Basarnas, dan juga dari Kemenkes, dari Kementan, dan dari Basnas, dari lembaga-lembaga lain juga yang terlibat di sini. Delegasi juga menyempatkan diri meninjau posko utama Tim Kemanusiaan Indonesia yang menjadi pusat koordinasi dan juga operasional selama misi penanganan bencana di Myanmar, sekaligus memastikan seluruh personil yang bertugas dalam kondisi baik dan siap melanjutkan operasi kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau lokasi terjadinya bencana tanah longsor di jalur Cangar Pacet, tepatnya di Jalan Sumber Berantas Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Minggu 6 April 2025. Sementara itu pemirsa, juga Gubernur Hovifah segera berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga kepala desa setempat. Gubernur Hovifah meninjau langsung titik bencana longsor yang terjadi pada Kamis lalu. Begitu tiba di lokasi, Gubernur Hovifah segera berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga kepala desa setempat. Pasalnya, bencana longsor terjadi akibat adanya aliran sungai yang tersumbat pohon tumbang. Sumbatan tersebut akhirnya membuat jenuh aliran sungai dan menyebabkan longsor terutama saat kejadian curah hujan yang turun berintensitas cukup tinggi. Untuk itu pihaknya meminta dinas terkait bekerja sama dengan Pemkab Mojokerto untuk segera menormalisasi sungai tersebut agar puluhan hektar sawah yang selama ini menggantungkan aliran sungai tersebut bisa tetap mendapatkan sumber air. Lebih lanjut terkait penanganan longsor, Gubernur Hovifah menegaskan bahwa dalam 2 hari ke depan pihaknya meminta agar proses pembersihan bisa segera dilakukan secara intensif. Setelah pembersihan yang diperkirakan membutuhkan waktu 2 hari, Gubernur Hovifah menyebut langkah selanjutnya adalah pemasangan bronjong untuk mencegah longsor di waktu mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, evaluasi jalur mudik 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini menyebutkan pemerintah berencana membangun Bakahuni Outer Ring Road. Jalan lingkar luar itu nantinya bakal menghubungkan 3 pelabuhan yang berada di wilayah Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan terdapat evaluasi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan mudik Lebaran 2025 di areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Salah satunya yakni perlunya pembangunan Outer Ring Road atau jalan lingkar luar yang menghubungkan 3 pelabuhan di wilayah Bakauheni, terutama pelabuhan penyeberangan PT ASDP yang menjadi pelabuhan utama saat arus mudik, pelabuhan Bandar Bakau Jaya, dan pelabuhan Wika Beton. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, rencana pembangunan Bakauheni Outer Ring Road sebelumnya memang sudah dibahas bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal. Pembangunan ini pun dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas menuju pelabuhan dan memudahkan penumpang kapal khususnya pada saat masa arus mudik. Yang tadi disampaikan Pak ASDP, ada saran sebetulnya Pak Gubernur Lampung juga sudah menyarankan ada Bakauheni Outer Ring Road. Kemarin pada saat saya ketemu Pak Gubernur Lampung di Jakarta, kita sempat diskusi itu, nanti kita lebih matangkan lagi agar kemudian ke depan beberapa pelabuhan baru yang dibuka oleh teman-teman di Kementerian Perhubungan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dengan adanya outer ring road itu ya. Dari Lampung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah penumpang bus yang tidak membawa kelengkapan identitas administrasi kependudukan terjaring pada sidak KTP yang digelar tim gabungan Pemkab Badung Bali di pintu masuk area kedatangan terminal tipe A Mengwi, Badung Bali. Dan juga gencarnya sidak KTP sejumlah pintu masuk Pulau Bali dilakukan seiring peningkatan kedatangan penduduk pendatang atau duktang yang mulai membanjiri Bali pada momen arus balik Lebaran. Senin dini hari, begitu bus yang datang dari sejumlah kota di Pulau Jawa tiba di area kedatangan terminal tipe A Mengwi, Badung Bali, puluhan anggota tim gabungan langsung bergegas masuk ke dalam bus akap untuk memeriksa satu persatu KTP milik penumpang. Sidak dilakukan untuk menjaring penduduk pendatang tanpa identitas yang berhasil lolos masuk ke Bali setelah menghindari sidak yang sama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Dari ribuan penumpang bus yang turun di terminal Mengwi, petugas mengamankan sejumlah penumpang karena tak membawa identitas kependudukan. Pemudik tersebut tidak mampu menunjukkan identitas kependudukannya dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan KTP-nya rusak dan hilang, namun ada juga yang beralasan KTP-nya masih dijadikan jaminan untuk peminjaman uang. Para pemudik yang tidak membawa KTP akhirnya batal dipulangkan ke daerah asalnya setelah mampu menghadirkan kerabatnya sebagai penjamin. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, para penjamin tersebut diwajibkan menandatangani surat pernyataan bersedia mengurus administrasi kependudukan pihak yang dijamin. Sidak kelengkapan identitas administrasi kependudukan yang digelar sejak pukul 4 dini hari dilakukan sebagai upaya menyeleksi penduduk pendatang agar nantinya tidak menjadi beban daerah, terutama berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, serta ketertiban umum. Ironisnya, para penumpang mengaku pemeriksaan KTP baru dilakukan saat di pintu masuk terminal Mengwi, Badung. Sedangkan di pos pemeriksaan terminal Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, tidak ada petugas yang melakukan pemeriksaan sama sekali. Pertama, alasan klise itu biasa karena lupa. Tapi yang kedua biasanya karena dia minjem uang di bosnya di Bali, akhir KTP aslinya sebagai penjamin. Rata-rata dari kemarin alasannya minjem uang di bos, akhirnya KTP-nya sebagai jaminan. Tapi dia sudah mutu di HP ada beberapa, terus yang salah satunya juga ada penjamin yang bilang kebenaran daripada apa yang diucapkan di sini di depan penyidik. Semoga dia jujur, tapi selama Ibu mengadakan sidak dari kemarin itu mereka bilang tidak ada pemeriksaan sama sekali dari kemarin sampai hari ini. Dari kemarin sampai hari ini, mungkin siangan, mungkin kalau subuh dia bilang tidak ada tadi. Dan kemarin pun saya tanya kok bisa tidak bawa KTP lewat, dia bilang tidak ada diperiksa di sana Bu. Tadinya kemarin kan udah waktu kerja di sini udah bawa, udah tersantum di sana, diperiksa udah. Cuma waktu kita berangkat dari sini
berangkat dari rumah tadi kelupaan. Tadinya selalu di dompet karena saya keluarin lupa naruh lagi. Baru sekali ini aja Pak, di terminal Mengui ini aja. Iya. Kalau di ini Pak, di pelabuhan ada enggak? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Sidak rencananya terus berlangsung hingga arus balik Lebaran berakhir. Jika ada penduduk pendatang tanpa identitas berhasil lolos pada razia di Terminal Mengui, penertiban selanjutnya akan menyasar kantong-kantong penduduk pendatang yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung menghimbau penduduk pendatang untuk melengkapi identitas sebagai syarat wajib administrasi. Kemudian, melapor dalam jangka waktu 1 kali 24 jam kepada kepala lingkungan atau instansi di desa atau lingkungan tempat mereka berdomisili. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya satu rumah warga terbakar akibat balon udara jatuh. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Momen live report kecelakaan lalu lintas oleh akun Instagram pribadi milik Polantas @perenkopras 86 berujung tragedi. Viral di media sosial di jalan jalur Malalak ini Bukit Tinggi Sumatera Barat pada Minggu 6 April 2025 kemarin. Seorang penumpang sepeda motor terekam mengalami kecelakaan terseret hingga masuk ke kolong mobil di jalur Malalak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sontak membuat petugas dan masyarakat di sekitar panik dan langsung menolong korban. Momen live report kecelakaan lalu lintas oleh akun Instagram pribadi milik Polantas @perenkopra86 berujung tragedi viral di media sosial. Di jalur Malalak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Minggu 6 April 2025 kemarin, bermula dari Polantas sedang melaporkan kejadian kecelakaan bus terbalik di Malaka, Sumatera Barat. Tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun di lokasi yang sama dan terekam oleh kamera petugas kepolisian. Tragis dari video dibagikan seorang penumpang yang berada di motor terseret jauh beberapa meter ke kolong mobil di jalur Malalak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sontak membuat petugas kepolisian yang berada di lokasi dan masyarakat yang melihat panik dan langsung segera menolong korban. Terpantau dari video yang beredar, beberapa masyarakat dibantu petugas berusaha mendorong mobil sedan berwarna putih tersebut untuk mengeluarkan korban dari kolong mobil.
Nampak korban seorang wanita sudah tak sadarkan diri dan segera langsung dibawa menggunakan mobil ambulans yang standby di lokasi kejadian kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada masyarakat yang melintas lokasi tersebut untuk berhati-hati dikarenakan jalan yang licin dan juga curam disertai hujan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah bajai milik pemudik terbakar di Jalan Raya Pantura Cikarang pada Ahad 6 April 2025. Dan bajai terbakar usai melakukan perjalanan balik lebaran dari kampung halaman. Insiden kebakaran menimpa sebuah bajai yang dikendarai oleh pemudik saat arus balik lebaran di Jalan Raya Pantura, tepatnya dekat SGC. Kendaraan roda 3 itu tiba-tiba terbakar diduga akibat korsleting listrik pada sistem kelistrikan bajai. Menurut saksi mata di lokasi, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebagian besar bodi bajai beserta barang bawaannya semua hangus. Petugas yang datang ke lokasi segera berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kejadian ini sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Raya RM Marta Dinata dari arah Karawang ke Kota Bekasi mengalami kemacetan yang cukup panjang. Petugas kemudian mengatur lalu lintas dan mengevakuasi bangkai bajai dari badan jalan. Dari Bekasi, Adelia Saptiyarina, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang terjadi di kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bogor pada Minggu sore 6 April 2025. Peristiwa ini menimbulkan gangguan akses di sejumlah titik, terutama di area yang dipenuhi pepohonan rindang. Bupati Bogor Rudi Susmanto langsung turun ke lapangan bersama jajaran TNI Polri untuk meninjau lokasi-lokasi terdampak. Ia mengatakan bahwa cuaca buruk melanda Kabupaten Bogor dan meminta masyarakat agar tetap waspada. Rudi juga menginstruksikan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar segera mengambil tindakan cepat di lokasi kejadian. Penanganan khusus diminta untuk pohon tumbang yang menghalangi akses jalan. Tak hanya kepada warga, imbauan juga disampaikan kepada para wisatawan yang tengah menikmati wisata alam di Kabupaten Bogor. Rudi meminta agar wisatawan lebih berhati-hati khususnya saat terjadi angin kencang dan sebisa mungkin menghindari berada di bawah pohon besar untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Hingga saat ini, tim dari berbagai instansi terkait masih terus melakukan pembersihan dan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak. Dari Bogor, Adelia Saptiyarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad remaja asal Kecamatan Banding Agung, Sumatera Selatan yang tenggelam di Pantai Mandiri. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu pagi 6 April 2025. Dalam kondisi mengapung sekitar 4 km dari lokasi awal, ia dilaporkan hilang. Tim gabungan akhirnya berhasil menemukan jenazah Abil Far'i Zainal Fanan, remaja yang dilaporkan tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, pesisir barat Lampung. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan yang bekerja siang dan malam menghadapi tantangan cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Pesisir Barat, Ibtu Hermanto menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan misi ini. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian. Jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sebelumnya diberitakan 2 remaja asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, terseret ombak saat berenang di Pantai Mandiri, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Jumat 4 April 2025, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Tim SAR dan aparat mengimbau warga agar selalu memperhatikan keselamatan dan menghindari area laut yang berbahaya, terutama saat cuaca tidak menentu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia kembali dilanda bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan juga angin kencang. Salah satu kejadian signifikan terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dampak kerusakan cukup besar akibat peristiwa tersebut. Banjir dan angin kencang menerjang Desa Tabalu, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi, 6 April pukul 4.30 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sedikitnya 115 rumah warga terdampak. Saat ini air sudah mulai surut dan warga bergotong royong membersihkan rumah dari sisa lumpur serta memperbaiki bagian atap yang rusak akibat angin. BNPB terus memantau dan mengimbau masyarakat untuk tetap siaga menghadapi potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda atap rumah warga di Dusun Tenggang, Ponorogo akibat balon udara yang jatuh. Warga yang di lokasi cepat tanggap evakuasi balon udara dan memadamkan api yang mulai meluas.
Pada 6 April Minggu malam, sebuah insiden kebakaran terjadi di Dusun Tenggang, Desa Ngrupit, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran disebabkan oleh balon udara yang jatuh dan mengenai atap rumah warga yang langsung terbakar. Kejadian tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar yang segera berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang mereka dari kebakaran yang terjadi. Dalam video terlihat atap rumah warga di Dusun Tenggang terbakar akibat sumbu balon udara yang jatuh dan mengenai atap rumah. Api dengan cepat membakar bagian atap rumah karena kerangka bangunan yang terbuat dari kayu membuat api mudah menyebar. Warga yang mengetahui kejadian itu segera bergegas untuk mengevakuasi balon udara yang jatuh. Meskipun api cepat melahap bagian atap, usaha dari warga berhasil mengurangi dampak kebakaran yang lebih besar. Masyarakat setempat berupaya keras untuk memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Kapolsek Jenangan AKP Amrih Widodo menjelaskan bahwa balon udara yang jatuh tersebut tidak memiliki awak dan berukuran sekitar 1 meter kali 5 meter. Balon udara itu terbuat dari bahan plastik yang memudahkan api menyebar begitu mengenai atap rumah. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.